Selamat malam teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Taksol Horor, dimana malam hari ini saya mau cerita tentang apa yang dialami kedua om saya gitu ya, dari adik-adiknya bapak saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, dan share untuk channel ini. Terima kasih, supaya channel ini bisa berkembang, dan terima kasih yang sudah memberi masukan-masukan kepada saya melalui komen gitu ya. Untuk channel ini akan semakin lebih baik. Cerita malam hari ini yang saya bawakan adalah apa yang dialami oleh om saya gitu ya. Jadi yang satu adalah adik kandung dari bapak saya, yang satu adalah adik sepupu dari bapak saya gitu. Jadi ceritanya kami itu kedua om saya ini tinggal di sebuah kampung gitu ya, dimana kampungnya ini sering disebut Gang Kelinci gitu ya. Gang Kelinci itu karena ada satu jalan utama di kampung kami gitu, terus itu masuk gang gitu. Nah, di mana gang itu adalah buntu gitu, buntu tetapi ditinggali oleh beberapa kepala keluarga gitu ya, termasuk nenek saya dan om-om saya itu. Jadi gambarannya adalah di jalan utama itu persis di depan gang Kelinci itu ada sebuah WC umum gitu ya. Jadi WC umum yang sebelahnya ada sumur timba gitu ya, sumur timba, dan sebelahnya juga sumur pompa. Nah, ada sebuah WC umum itu tetapi langsung ke sungai gitu ya, sungai gitu. Nah, suatu malam kedua om saya ini mau pergi ke satu daerah gitu ya, satu daerah yang dimana menuju ke sebuah kampung yang ada makamnya gitu, ada makamnya. Jadi di tempat ini saya tidak sebutkan nama daerahnya, karena ini juga menyangkut privasi gitu ya, dari di daerah kampung itu ya. Tapi karena ini terjadi sudah sekian lama gitu, jadi waktu itu saya masih kecil gitu. Kalau saya nggak salah itu saya masih TK atau SD ya waktu itu. Jadi kedua om saya ini mau pergi ke satu tempat gitu, kira-kira jaraknya itu sekitar 2-3 km. Nah, mereka, salah satu om saya ini yang adik kandung bapak saya ini, keluar dengan mengeluarkan sebuah sepeda motor ya. Waktu itu yang saya ingat itu sepeda motor Super Cup itu ya, kakaknya C70 itu ya.
Nah, jadi itu malam itu masih sekitar jam setengah 7 waktu isya gitu ya, isya ya, atau isya itu. Nah, om saya ini nunggu di depan gang itu yang berhadapan dengan WC umum itu. Nah, om saya yang keponakan ini atau sepupuan ini masih di dalam gitu, masih di dalam gang, masih di rumah nenek saya. Tiba-tiba om saya ini keluar gitu, menghampiri kakak sepupunya ini yang sudah ready dengan sepeda motornya. Ya dulu kan kalau manggilnya itu Sam gitu ya. Sam itu Mas yang dibalik gitu ya. Jadi kalau manggil kakak itu kan Mas gitu, tetapi dibalik itu Sam gitu. Nah, tanpa ada perasaan apa-apa yang menakutkan atau gimana gitu, dia jalan gitu, dia jalan menghampiri ke arah motor. Ayo Sam gitu. Akhirnya jalan, mereka jalan gitu ya. Ya kalau Super Cup itu kan nggak kencang-kencang amat gitu ya. Nah sampai di jalan gitu itu om saya ini merasa kok motor ini kok jalannya pelan gitu ya, terasa agak berat gitu, terasa agak berat, jalannya itu nggak seperti biasanya gitu. Nah waktu itu yang di depan itu, yang adik kandung bapak saya ini nanya, ya abot men yo motornya ya kok raiso melakukannya raiso cepet, berat men ya motornya kok jalannya nggak bisa cepat gitu. Tetapi yang bonceng di belakang ini cuman diem gitu. Nah setelah jalan, jadi ingat cerita saya tentang kusir dokar itu, jalanan sama yang dilewati itu sama. Jadi melewati rumah sakit tentara, melewati Taman Makam Pahlawan, melewati Kerkop, dan kemudian melewati sebuah pemakaman gitu ya, yang namanya Pertiwi Suci itu. Nah sampai di jalanan itu yang arah ke kampung itu semakin berat itu ya, jalan motor itu semakin berat menurut om saya ini, adik kandung bapak saya ini. Kok berat gitu, terus disenggol-senggol ke belakang gitu ya, kok ya ada penumpangnya tapi kok ditanya gitu kok diem aja gitu. Nah mendekati ke arah pemakaman itu dan hampir mendekati tujuan yang dituju itu, tiba-tiba secara spontan kayak ada yang lompat gitu. Jadi menurut cerita om saya ini kayak ada yang melompat itu, turun dari motor itu. Jadi kira-kira misalkan tujuannya itu kurang lebih 10 meter di depan, tiba-tiba itu ada yang mencolot gitu ya, melompat gitu dari motor itu, dan tiba-tiba motor itu menjadi ringan gitu, menjadi ringan. Nah sesampai di 10 meter di depan itu berhentilah om saya. Nah ketika dia noleh ke belakang, jadi kampungnya itu di sebelah kiri, kanannya itu makamnya itu. Ketika om saya noleh ke belakang itu nggak ada orangnya. Jadi dia tuh yang diboncengan itu nggak ada gitu. Nah om saya ketakutan,
karena pada waktu itu ya berarti kira-kira itu sekitar mungkin ya sekitar 33 tahun yang lalu gitu. Di kampung itu masih sepi, penerangan juga jarang. Akhirnya om saya ketakutan, putar baliklah dia gitu. Dia balik, dia gas, walaupun karena itu jalannya menanjak ya, jadi hampir menuju ke lokasi itu, yang kanannya makam itu, kirinya itu kampung, tetapi jalanannya itu turun. Nah ketika om saya putar balik dan melihat gak ada yang diboncengin, om saya ketakutan, dia lari, ngegas motor itu ya, itu sekencang-kencangnya gitu, walaupun tanjakan gitu. Nah setelah sampai di yang namanya Kerkop itu, kuburan Belanda itu kan mulai datar gitu ya, jalannya datar. Nah di situ om saya sudah mulai bisa motornya agak kencang gitu. Dia akhirnya balik ke rumah gitu ya, balik ke rumah dengan ketakutan pucat gitu ya. Kok nggak ada yang diboncengin, kok tiba-tiba hilang gitu. Nah sesampainya di rumah, di depan gang itu, adiknya itu, adik sepupunya itu masih ada di situ, nunggu di situ. Nah ini sebelum om saya sampai di depan WC umum itu, depan gang itu, tiba-tiba om saya itu nanyain, piye toh Sam, kok aku malah ditinggal gitu. Gimana toh Sam, kok aku malah ditinggal gitu. Wah om saya belum bisa jawab gitu, masih ketakutan, masih pucat gitu. Dia lebih terbelalak lagi, ada adiknya di situ gitu. Adiknya masih berdiri di situ. Dia dalam hati bertanya-tanya, siapa yang tadi diboncengin sampai di tujuan itu, kok adiknya masih ada di sini gitu. Nah ketika itu motornya distandarin, dia ketakutan. Lihat adiknya itu pun dia ketakutan. Karena apa? Dia melihat orang yang sama, yang tadi perasaannya sudah diboncengin dan sampai ke tujuan, tapi kok ketika berbalik orang itu nggak ada dan balik ke tujuan, ke tempat mau berangkat, om saya yang satunya itu ada di depan WC umum itu sambil nunggu. Nah marah-marahlah ini om saya, kamu tuh gimana, tadi nggak ada nih, tadinya naik kok terus lompat. Loh aku itu dari tadi di sini gitu. Enggak, tadi itu sudah aku boncengin sampai ke tujuan sana. Loh aku itu dari tadi itu belum keluar, tiba-tiba aku keluar, kamu sudah nggak ada Sam gitu. Wah mereka berdebat gitu ya. Nah saking ramenya gitu, akhirnya mereka belum jadi berangkat ke tujuan itu. Om saya masuk ke gang, masuk ke rumah, ceritalah kepada nenek saya gitu. Nah nenek saya bilang, ya udah nggak apa-apa, itu yang nunggu di WC umum itu ngikut pulang ke asalnya sana gitu. Ceritanya nenek saya gitu. Ya siapa gitu, ya udah nggak usah dipikirin, itu dia sudah pulang balik ke asalnya sana, di pekuburan sana gitu. Tapi sampai ditanya detail gitu dengan om saya, nenek saya nggak mau cerita, nggak mau lanjutin ya ceritanya. Jadi sosok itu siapa, kenapa sampai mengganggu, kenapa sampai berada di WC umum itu, itu nenek saya nggak cerita.
Jadi ringkasannya adalah sosok itu menyerupai atau yang disebut membo-membo gitu ya. Membo-membo itu kalau bahasa Jawanya itu menyerupai seseorang gitu. Nah akhirnya mereka berdua nggak jadi pergi, balik sampai masuk rumah dengan perasaan ketakutan. Nah cerita ini benar-benar terjadi di kedua adik bapak saya gitu ya. Jadi kedua adik saya itu tinggal di namanya Gang Kelinci itu, dan kami keluarga bapak saya itu tinggalnya kurang lebih sekitar 300 dari Gang Kelinci itu gitu. Jadi ketika cerita itu menyebar di kampung, anak-anak kecil itu sampai yang terutama yang tinggal di Gang Kelinci itu dan sekitarnya itu sering takut kalau malam, sudah menjelang malam atau maghrib itu ada di sekitaran WC umum itu. Tapi dengan sendirinya berjalannya waktu, terus anak-anak itu juga sudah terbiasa kembali dengan keadaan itu, dan itu pun sudah tidak ada penampakan lagi. Yang dilihat dialami oleh om saya itu hanya sekali pertama dan yang terakhir itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Kiranya cerita saya ini bisa menjadi hiburan gitu ya untuk teman-teman saat menikmati cerita-cerita misteri dan cerita-cerita horor. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.